Ini menjadi pertanyaan, apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu-membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi? Dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI bersama Polri termasuk Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo, kultur yang ada dalam tubuh Polri dipertanyakan. Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem menanyakan budaya saling bantu menutupi kasus kejahatan di internal Polri. Hal ini karena mengingat banyaknya personel yang ikut andil dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini terdapat dua peristiwa, yakni pembunuhan dan rekayasa kasus. Untuk kasus ini akan berujung pada pidana dan etik dan harus bisa dipilah. Pidana diberlakukan bagi orang-orang yang sejak awal mengetahui dan sengaja terlibat dalam rekayasa kasus. Sedangkan etik diberlakukan untuk personel yang sejak awal tidak mengetahui kasus tapi terlibat karena unprofessional conduct. Ia menyayangkan personel-personel berprestasi bisa terlibat dalam kasus ini. Meski begitu, harus tetap ditindak tegas agar memberi pesan kepada seluruh personel Polri di seluruh daerah. Melalui kasus ini bisa menjadi cambuk bagi kepolisian di setiap daerah agar tak pernah mencoba melakukan rekayasa kasus. Taufik juga menanyakan kultur yang ada di dalam tubuh Polri, termasuk budaya saling bantu dalam kejahatan. Hal ini harus diperbaiki dan ditelaah alasan rekayasa kasus bisa terjadi. Diketahui Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama Polri termasuk Kapolri pada Rabu 24 Agustus 2022. Rapat ini khusus membahas kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Verdi Sambo. Kalau kita lihat dari 97 nama yang terperiksa, yang kemudian 35 diantaranya kemudian berproses, ini sebenarnya banyak personal-personal yang punya prestasi. Saya lihat dari nama-namanya sebenarnya punya prestasi. Namun sangat disayangkan akhirnya harus terlibat dalam kasus ini. Ya meskipun sudah ada prestasi, tapi kita harus tindak tegas juga Pak Kapolri. Ya, ini memberikan pesan kepada seluruh personal Polri di seluruh daerah bahwa jangan sekali-sekali melakukan rekayasa kasus. Karena pimpinan Polri tidak akan memberikan ampun pada tindakan rekayasa kasus ini. Pesannya itu harus jelas dan terang. Nah sekarang Pak Kapolri, ini ada problem menurut saya yang sangat besar. Problem terkait dengan kultur. Kalau kita lihat, kita membayangkan saja Pak Kapolri, andaikan saja ketika peristiwa ini terjadi, ya, si pelakunya punya jiwa satria. Ya, mungkin karena emosi atau ada motif lainnya, nanti juga kita mintakan penjelasannya. Kemudian terjadi pembunuhan. Kalau pelakunya ini punya jiwa satria, dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan. Saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab. Nah, tapi sayangnya, kemudian jiwa satria itu tidak ada. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Sehingga kultur tribratannya ini juga harus kita pertanyakan, Pak Kapolri. Pesannya juga harus sampai kepada seluruh personel Polri. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berjiwa satria, siap untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Pesan itu harus jelas sekali. Yang kedua, problem budaya terkait dengan peristiwa rekayasa kasus ini. Menjadi pertanyaan Pak Kapolri, ketika personel-personel yang terlibat dalam rekayasa kasus ini tidak menggunakan diskresinya untuk menolak perintah untuk melakukan satu kejahatan. Rekayasa kasus ini kan kejahatan. Padahal doktrinnya personel Polri itu punya diskresi apabila ada suatu perintah yang dia melawan hukum. Nah, kultur ini harus kita perbaiki Pak Kapolri. Yang berikutnya juga, kalau kita lihat yang terlibat cukup banyak, ini menjadi pertanyaan apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu-membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi. Nah ini juga harus kita perbaiki. Harus kita telaah kenapa ini bisa terjadi. Menutup-nutup kasus, ya bekerja sama untuk bahu-membahu melakukan rekayasa ini. Nah ini problemnya kultur. Oleh karena itu Pak Kapolri, kita harus bisa berikan pesan-pesan ini kepada seluruh personel. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.